modal verb ya, bukan modal yang berhubungan dengan keuangan atau bisnis. Modal dalam bahasa Inggris merupakan kata kerja yang biasanya disandingkan dengan kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Fungsinya untuk membantu kita menyampaikan maksud kita apa. Simak 8 ungkapan yang praktis bisa kita gunakan di conversation sehari-hari menggunakan modal dalam bahasa Inggris. Ungkapan yang pertama, kalau misalkan kita mau bilang apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan baik di masa kini maupun di masa lalu, kita bisa pilih modal can, could, atau able to. Contoh, I can climb trees, saya bisa manjat pohon. Contoh yang lain, she cannot swim. Contoh yang di masa lalunya, I could walk when I was 1 year old. Contoh yang pakai able to, I wasn't able to open my garage yesterday, but now I can. Yang kedua, kalau misalnya kita mau mengungkapkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa kini maupun di masa yang akan datang, maka kita bisa pilih modal may atau might. Contoh, it may rain tomorrow, it might rain tomorrow. Di antara may sama might ini tidak ada perbedaannya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau mengungkapkan sebuah kemungkinan yang terjadi di masa lalu? Contohnya nih, kita keluar rumah melihat jalanan basah, pohon basah, lalu kita mau bilang, wah jangan-jangan sejam yang lalu turun hujan nih. Nah maka kita bisa gabungkan antara may sama might ditambah perfect. Nah perfect itu adalah have ditambah verb 3. Contohnya, it may have rained an hour ago atau it might have rained an hour ago. Ungkapan yang ketiga, kalau misalnya kita mau memberikan izin kepada seseorang, kita bisa memilih modal may atau can. Nah, bedanya ada di formal sama non formal ya. Jadi kalau kita pilih may berarti situasinya formal. Kalau situasinya lebih santai kita bisa pilih can. Contoh yang formalnya, you may leave the room at 3 o'clock. Contoh yang tidak formalnya, you can have my lunch if you want. Nah, kalau misalkan kita mau menolak sebuah izin, sebuah permintaan izin, kita tinggal tambahkan not nih. Misalkan, you may not open your book during the test. Itu contoh yang formal. Dan contoh yang santainya, you can't enter my room without my permission. Yang keempat, kalau misalkan kita mau mengungkapkan pertanyaan yang sopan, kita bisa pilih modal may I, could I, dan can I. Meskipun bentuknya pertanyaan, kadang-kadang maksudnya nggak sekedar murni bertanya. Kadang ada yang meminta seseorang melakukan sesuatu, tetapi secara tidak langsung. Ada juga yang meminta izin kepada seseorang. Kita lihat saja contohnya satu persatu. May I know your name? Ini betul-betul murni bertanya ya, dan bentuknya juga sopan. Kalau misalkan kita bandingkan dengan what's your name, itu bukan tidak sopan tetapi lebih direct atau lebih langsung ketimbang may I know your name, seperti itu ya. Contoh yang kedua, could you please close the door? Pertanyaan tetapi maksudnya adalah meminta seorang melakukan sesuatu, yaitu menutup pintu. Kita bisa, tetapi kata pertanyaan tersebut masih tergolong sopan ketimbang kita berkata close the door. Itu lebih direct, ya, lebih langsung. Kemudian yang contoh yang lainnya, can I use your phone? Nah, meskipun can I ini dimaksudkan untuk situasi yang santai atau formal, dia bukan berarti tidak sopan ya. Dia masih tergolong pertanyaan yang halus ketimbang kalau kita bandingkan dengan I want to use your phone now. Itu lebih direct. Yang kelima, kalau kita mau memberikan nasihat kepada orang lain, kita bisa pakai model should atau ought to. Di antara should sama ought to tidak ada bedanya ya, hanya kalau yang ought to kita tidak bisa pakai di kalimat tanya saja. Misalkan nih, I want to learn English, what ought to I do? Itu nggak bisa. Seharusnya I want to learn English, what should I do? Nah, itu bisa dijawab dengan you should subscribe to Friendly One Pria channel and then watch and learn and practice and practice and practice. Kalau sarannya adalah untuk tidak melakukan sesuatu, maka kita tinggal tambahkan not. Misalkan, you shouldn't go to work for 3 days atau you should not go alone. Kita juga bisa nih ngasih saran kepada orang lain untuk sesuatu yang mestinya dia lakukan di masa lalu. Misalkan ada orang yang dia gagal membuat SIM karena kurang latihan. Nah, kita bisa ungkapkan, you should have practiced before you take the test.
Contoh yang negatifnya ada seorang pasien, dia diminta sama dokternya supaya istirahat dulu selama 3 hari, tetapi ngeyel, baru sehari istirahat sudah pergi kerja lagi. Nah, dia sakit lagi dan kembali ke dokter, maka dokternya bisa berkata seperti ini, you shouldn't have gone to work before you recover from your illness. Ada juga model head better, di mana si head better ini berfungsi untuk memberikan nasihat baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang kalau tidak dilakukan akan ada konsekuensi yang mengikuti. Nah, contohnya nih, it's really late, I'd better go home right now. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan, bisa jadi nanti ada konsekuensi yang mengikuti. Misalkan ketinggalan kereta, atau ketinggalan bus, atau nyampe komplek, gerbangnya sudah dikunci, dan lain sebagainya. Contoh yang lain, you'd better not see your boss right now. Nah, mungkin di situ ada sebuah konsekuensi. Kalau misalkan tetap ngeyel dilakuin, mungkin bosnya akan menjadi marah karena mungkin moodnya lagi nggak bagus. Ungkapan yang keenam berhubungan dengan keharusan. Namanya juga harus, berarti levelnya lebih tinggi daripada nasihat. Nah, 3 model yang bisa kita gunakan adalah have to, have got to, dan juga must. Nah, ketiga-tiganya sama-sama artinya harus. Nah, cuman kalau yang have to sama have got to itu lebih sering muncul di percakapan sehari-hari ketimbang kata must. Kalau kata must itu nilainya sangat amat keras ya. Jadi betul-betul harus dilakukan. Dan biasanya seringnya muncul di instruksi atau di manual dalam bahasa Inggris. Nah, contoh kalimatnya nih, I have to go home right now. Bisa juga I've got to go home right now, itu lebih informal ya. Kita juga bisa pakai have to untuk sebuah masa yang sudah lewat. Misalkan semalam kita pergi ke sebuah acara, lalu tiba-tiba kita meninggalkan acara tersebut dan besoknya kita ditanya sama yang punya acara, kenapa kok kemarin semalam perginya buru-buru, emang ada apa? Nah, lalu kita bisa katakan, yes, sorry, I had to leave so early because I had to send a package before 9 last night. Contoh ungkapan ketidakharusan di masa lalu. I didn't have to take the remedial test yesterday because I had already got a good score of English. Ungkapan yang ketujuh ini nyambung sekali dengan ungkapan yang keenam. Jadi kalau misalkan di ungkapan yang keenam kita punya must ditambah not, maka kan berubah menjadi larangan. Contoh nih, kid, you must not play with matches. Itu adalah sebuah larangan, jangan main korek api. Ungkapan kita yang terakhir, yang ke-8, bersifat ajakan yang bersahabat. Bandingkan ya. Let's go home. Itu yang bersahabat. Dan yang biasa aja, go home. Beda artinya. Contoh yang pakai why don't. Oh, I'm so tired. Why don't you take a nap? Itu sebuah saran yang bersahabat. Bandingkan dengan I'm so tired. You'd better take a nap. Nah, itu kan menjadi sebuah tanda tanya, emang kenapa kalau misalkan sarannya tidak dilakukan ya. Demikian ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris menggunakan model verbs yang bisa kita pakai di conversation sehari-hari.